Halo, balik lagi sama saya Zaidan Sabana, peserta PPKD Jakarta Selatan Angkatan 1 tahun 2025. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan bootable di flash disk yang nantinya akan digunakan untuk instalasi Windows. Nah, dengan bootable ini kita bisa menggunakan Rufus ya teman-teman. Oke, mungkin untuk tahap pertama kita juga perlu membuka Rufusnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Rufus versi 2,5. Oh ya, pastikan teman-teman semua di sini kita hapus dulu ya. Kita kosongkan dulu terlebih dahulu supaya bootable-nya nanti berjalan dengan lancar. Oke, kemudian kita membuka file Rufusnya terlebih dahulu. Nah, kita buka versi 4,5. Oke. Windows atau Linux kan opsinya. Terus kata dia jadi Linux saja. Jadi Windows. Nah, kemudian kita pilih device-nya. Device ini saya sudah buat itu di ya untuk yang akan digunakan di USB bootable. Nah, terus kita buka file ISO-nya. Nah, di sini file ISO-nya ada ada dua. Oke. Di sini kita ada Debian, ada Kali Linux. Nah, tapi yang saya pakai untuk video kali ini itu menggunakan Windows 11. Di Windows 11. Oke, kita open. Nah, kita cek dulu statusnya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Kemudian di sini kita ada pilihan partisinya menggunakan GPT atau MBR. Ini saya menggunakan GPT ya. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita start. Nah, ini untuk settingannya ya. Pertama kita juga harus menghapus, biasanya tampilan awal seperti ini. Nah, kita hapus dulu supaya nanti tidak otomatis menggunakan Microsoft akun, juga bisa offline nantinya. Oke, setelah itu maka kita klik OK. Oke, dan ya, proses bootable sedang berlangsung. Ini membutuhkan waktu beberapa menit ya. Mungkin bisa kita tunggu aja sambil kita makan mie atau seduh Indomie supaya nanti setelah kita selesai melakukan bootable, instalasinya sambil makan Indomie. Mantap. Oke. Kalau sudah seperti ini tampilannya, artinya USB kita sudah di bootable. Selanjutnya seperti ini ya tampilannya. Nah, jika sudah bisa melakukan instalasi Windows. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk backup data teman-teman supaya nanti tidak hilang. Kemudian setelah itu bisa masuk ke BIOS dengan menekan tombol F2 atau delete. Tergantung juga dari tipe laptop kalian atau komputer kalian ya. Nah, oke teman-teman, kita udah install bootable di USB untuk instalasi Windows 11. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Debian menggunakan VirtualBox. Bagaimana langkah-langkahnya? Ikutin terus. Halo. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Debian di VirtualBox. Oke, pertama kita buka Debiannya, kita menggunakan nama file Debian server. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Di sini saya pilih di D supaya nanti bisa saya gunakan di laptop di rumah. Kemudian selanjutnya bisa kita pilih file ISO-nya yang mau kita gunakan. Di sini saya menggunakan ISO dari Debian ya teman-teman. Oke, ini kita next, kemudian kita
next lagi. Ntar kita lihat dulu. Nah, kemudian ini kita atur RAM yang kita perlukan dan prosesor kita perlu berapa core-nya. Oke. Sini saya akan menggunakan standar saja 2 GB dan 1. Kemudian untuk penyimpanan saya di sini menggunakan 50 GB ya. Oke, kemudian kita bisa next. Oke, selanjutnya di sini kita untuk mengaktifkan dulu internetnya supaya kita install offline saja. Oke, kita pastikan terlebih dahulu bahwa ISO-nya itu adalah Debian yang akan kita gunakan untuk install. Nah, kemudian bisa kita start saja. Oke, bisa ditunggu untuk loadingnya. Ya, ini udah masuk ke VirtualBox ya teman-teman. Di sini kita nggak menginstal GUI, kita langsung install Debian aja biasa. Tidak perlu install GUI-nya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan keyboard to ya teman-teman, karena mouse-nya kita tidak menginstal GUI-nya. Oke, di sini kita akan menggunakan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja, kita pilih bahasa Inggris saja ya sepertinya teman-teman. Kemudian untuk lokasi kita pilih Indonesia, other, Asia, Indonesia. Oke. Selanjutnya kita pilih Inggris. Nah, kita tunggu untuk prosesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya oke, di sini kita tidak melakukan konfigurasi network, jadi langsung saja dulu konfigurasi. Oke, di sini kita perlu memasukkan user untuk Debian server kita ya. Berikut juga dengan passwordnya. Kita masukkan yang sederhana dan mudah diingat saja ya teman-teman, karena ini hanya simulasi. Tapi kalau misalnya kalian gunakan untuk server, jangan gunakan admin 123 ya teman-teman, karena cukup rentan terhadap keamanan dari server kalian atau dari sistem kalian yang kalian buat. Oke, jika sudah, kita masukkan lagi sebentar. Oke, kita masukkan lagi. Untuk passwordnya tetap admin 123. Kita konfirmasi password admin 123, kita oke. Ya. Oke, untuk zona waktunya di sini kita pilih barat ya, untuk Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita masuk ke proses lagi. Nah, untuk partisi HDD-nya yang kita 50 GB itu akan kita bagi secara manual ya. Oke, yang pertama kita buat untuk primary-nya terlebih dahulu. Ini untuk sistemnya. Untuk sistemnya kita buat 20 GB mungkin cukup ya. 20 GB untuk sistemnya. Kemudian kita nanti ini untuk sistem, untuk
Ya, kita perlu untuk sistem juga untuk primarinya. Nah, setelah itu kita down, kita buat baru lagi. Nah, ini untuk yang swap jadi RAM virtual untuk tambahan kita pakai 4 GB. Jadi total tadi awal 2 ditambah 4 jadinya 6 GB. Oke, di sini logical ya, teman-teman. Oke. Untuk pilihannya di sini kita ganti dari home, kita ganti dengan swap. Oke. Ya, kemudian kita tambahkan untuk penyimpanannya. Sisanya ya teman-teman kita jadikan penyimpanan eksternal. Di sini kita ubah jadi home. Oke, kemudian sudah selesai untuk partisi harddisknya. Kita next saja. Kita yes. Oke, proses ya teman-teman. Oke, ini kita no saja. Kita no lagi. Oke, kita tunggu lagi. Ini kita no. Nah, kemudian yang ini kita hapus semuanya, kita sisain yang bawah aja, teman-teman. Oke, kemudian continue. Oke, kita masih tunggu loadingnya ya, teman-teman. Oke, sudah selesai loadingnya. Selanjutnya, sebentar teman-teman, ada lagi ternyata. Oke, ini kita untuk yang ini kita pilih device yang bawah, kemudian kita next. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah kita continue. Nah, ini adalah tampilan dari OS Debian kita. Oke. Oh, sebentar. Oke. Nah, di sini sudah bisa digunakan untuk OS Debian-nya ya, teman-teman. Itu bisa kita tinggal masukkan user dan password yang sudah kita tulis tadi, admin 1 2 3. Oke, sebentar, salah ya, sebentar, saya ulang. Loh, salah apa tadi ya? Sebentar teman-teman. Oh ya, kecil semua kali ya. Dan passwordnya admin 1 2 3. Yes. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah bisa digunakan, teman-teman. Ini tinggal oke, kalau sudah bisa digunakan sudah selesai ya, teman-teman ya. Nah, untuk cara shutdownnya setelah keluarnya, kita bisa melakukan surut. Oke, kemudian kita tunggu. Oke, kemudian bisa kita lakukan power off. Jadi sama seperti Windows ya, teman-teman, kita juga nggak bisa langsung mematikan. Jadi kita harus ada mekanisme matiin softwarenya, nonaktifkan. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah melakukan
instalasi Debian menggunakan VirtualBox dan juga bootable USB. Nah, kita sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalian bisa tungguin video tugas saya selanjutnya. Siap. Selesai dong.